Perhatian, perhatian. Video ini hanya untuk kamu yang punya akal sehat. Jika kamu tidak sanggup berakal sehat, ya, skip aja. Cepat dulu di Prancis ada seorang pemimpin menteri. Dia itu setiap hari bilang Prancis nggak ada masalah, kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling majakin rakyat. Bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu, pajak pintu rumah itu, you bayangin. Jadi dia berbohong terus setiap hari. Saking keselnya orang, rakyat Prancis, si menteri itu kalau digambarkan di media massa, di pers, cuman digambarin hitam putihnya aja tuh. Nggak pernah mukanya, orang kesel jadi dibikin hitam putih. Bentuknya siluet. Nama menterinya Etienne Siluet. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan meme yang mengolok-olok. Saya nggak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih, dalam pembicaraan semacam ini. Menteri kah? Atau dia di tingkat lebih di atas lagi tuh. Jadi ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Anda sebutkan demi pertimbangan transisi, konstitusi boleh diakali. Siapa itu bilang pelanggaran begitu? logika Anda dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bung salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah Saya tidak mengucapkan mengatakan kalimat seperti itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini karena enggak. sekarang sedang Anda masuk bilang masa tadi, transisi. nanti setelah transisi selesai, kita atur ulang. Jadi demi alasan situasional, Anda mempermainkan konstitusi. Tidak seperti itu. Tapi Anda nggak kemudian paham prinsip kalkulasi konstitusi. berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya justru itu. Demi alasan Kenapa? apa? Kok transisi? Loh, bagaimanapun juga. Alasannya transisi atau bukan? Tidak dong. Bagaimanapun juga kalau kita bicara Kenapa Anda sebut tadi undang-undang, transisi? peraturan-peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak. Baik, Tapi kita akan- lebih bagaimana mengikuti dinamika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu dong. Sesi poinnya. kedua, yuk susun lagi argumennya supaya nggak kejebak. Kita akan Pada kembali kebodohan setelah sendiri. pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Anda. Kenapa Bung selalu bilang orang bodoh dan orang dulu? Ya, karena logika Anda Saya pun. lihat Maksud saya Rocky Gerung harus berani tanpa Betul, tedeng aling-aling. saya mau berani kalau yang saya saksikan itu adalah pertemuan dua leader. Tapi sebetulnya dia bukan leader dua-duanya dealer gitu. Masa saya percaya dealer? Kalau leader oke, kita terang-terang. Ini dealer. Dealer itu selalu tertutup transaksinya kan. Karena mau ambil fee. Masing-masing berebut fee. Itu keras, bukan leader tapi dealer. Saya nggak setuju Jokowi tidak selesai, masa tidak selesai pasti, masa tidak selesai sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya masalah menangkap seperti maksudnya ini. Bu Rocky bahwa kalau mengkafir-kafirkan orang, mengajak dia kelompok minoritas untuk dilakukan kekerasan, ancaman pembunuhan, Anda sepakat bahwa itu tidak benar dan itu cukup melalui KUHP. bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Oke. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Nggak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang terus bilang membawa pistol ke kampus. Tanya apa ya? Itu beberapa orang akhirnya menganggap sebetulnya kita dijebak loh. Kasarnya begitu, tapi kan dia nggak bisa pakai kata itu karena dia tahu ngabalin akan protes kalau bilang dijebak tuh. Tapi itu soalnya tadi saya mau katakan bahwa influencer itu memang diperlukan, tetapi harus dengan kalimat lanjutnya itu menandakan bahwa pemerintah gagal menjadi public opinion maker. Kan logikanya simpel itu.
Kalau Anda tuli, Anda pakai pernah mengatakan katanya pemerintah itu paling hebat membuat hoax karena menguasai segalanya. Sekarang bilang Oke. pemerintah lemah. Oke. Berarti ada cara Anda berpikir berbeda-beda. Oke, saya terangkan di mana kekeliruan itu ya. Tapi terima kasih Anda masih ingat itu ya. Bahwa saya nggak rubah, bahwa pemerintah bikin hoax tiap hari. Ini juga hoax sebetulnya tuh. Karena pemerintah bilang, you sendiri wakili influencer itu untuk bikin literasinya jadi bagus. Ini dua netizen ngaku bahwa dia dipesan untuk bikin literasi tanpa konteks. Mestinya ada, tunggu, saya terangkan dulu. Kita dengar dulu Bang Abang. Jadi begitu, nah ICW itu agak sopan pakai istilah dana influencer. Sebetulnya di kepala mereka itu, kalau saya boleh tafsirkan, yang dia maksud itu bukan influencer, tapi hoaxer, hacker, Oke, coba deh kita konfirmasi dulu ke ICW. Sebentar Bang. Itu Coba. tafsiran. Kapan persisnya, tolong ingatkan kami kembali, kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Secara lugas dan dengan ekspresi yang ketat. Sekarang saya jawab itu, tolong hentikan sebentar pembicaraan kita. Silahkan Rosi sebagai jurnalis suruh staf Anda Google cepat-cepat Jokowi dan oposisi. Coba lakukan aja. Ya. Tapi saya boleh komentar. Ya, oke. Saya coba mencoba ingat tidak membutuhkan oposisi. Apakah itu dalam forum? Oposisi itu bukan demokrasi Pancasila. Oposisi itu tidak kita perlukan. Oposisi itu menghalangi macam-macam. Cari pidatonya itu di belakangnya ada masa tuh pidato presiden begitu. Oke. Masa jurnalis nggak pernah tahu soal semacam itu? Bang Ade, apa Anda melihat ini sebagai sebuah pidato presiden yang dipegang sebagai karakter seorang presiden yang otoriter? Ya jelas dia ucapkan itu. Oke, enggak, saya mau tanya Bung Ade. Oke. Ya. Nggak tahu itu kalimat pertama, saya juga nggak tahu kalimatnya seperti apa, konteksnya kalau gitu apa. jangan ngomong, nggak tahu. Ya, nah karena saya nggak tahu kalimatnya, saya menghindar dari pembicaraan itu, Rocky, ya. Oke, saya nggak mau. Dan Karena menurut, itu saya katakan tadi bahwa kalau hulunya nggak diberesin, nggak ada gunanya saya juga bicara. Jadi nah kedua memang isunya yang saya tahu kita sedang bicara tentang seberapa jauh kita bisa mengkritik, mau oposisi mau saya sendiri sebagai pendukung Jokowi, saya boleh nggak mengkritik? Misalnya urusan Jerry yang Nuril Baik yang saya sebut, Rita Mulyasari yang saya sebut, ya, itu sama sekali had nothing to do dengan soal Pak Jokowi, tapi mereka kemudian terkena efek dari keberadaan Undang-Undang ITE. Makanya saya setuju bahwa Undang-Undang ITE ini perlu direvisi. Adapun mengenai Pak Jokowi, pernyataan dia tentang oposisi, saya enggak yang kritik. Dengan rendah hati mengatakan, tolong ingatkan kami. Apakah betul Presiden? Saya diingatkan bahwa betul Presiden Jokowi mengatakan yang tidak dibutuhkan itu adalah konteksnya oposisi yang menebarkan kebencian yang diucapkan di JCC 14 Juli. Gitu loh Bung Rocky. Jadi memang oposisi yang menebarkan kebencian Bung Rocky. Ada konteksnya. Betul. Iya, saya terangkan ya. Akhirnya Presiden mesti kasih predikat tambahan, oposisi yang menyebarkan kebencian itu. Artinya dia nggak paham bahwa oposisi itu final dalam demokrasi, mau apapun. Jadi nanti dia bilang oposisi yang menyebarkan kebencian yang dilakukan pada hari ini. Jadi panjang kan. Jadi dia nggak ngerti bahwa oposisi itu tidak boleh dikasih predikat tambahan. Mau menyebarkan kebencian, menyebarkan pujian. Oposisi hanya boleh yang menyebarkan penghargaan, pujian. Itu ngaco juga kan. Kan itu poinnya tuh, logiknya begitu. Apapun pokoknya oposisi boleh melakukan apapun tanpa predikat apapun. Iya. Itu nanti diukur di hukum, dalam hukum, bukan dengan udah dikasih batasan oleh presiden. Itu kacaunya pikiran beliau tuh. Oke. Dengan menonton video barusan, apakah akal Anda semakin sehat? Teruslah sehatkan akal Anda. Salam akal sehat.